Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, dalam kebaktian pada sore hari ini, tadi Anda setelah membaca parita, Anda juga bersama-sama telah melakukan meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini sepertinya sudah menjadi satu tradisi di dalam kebaktian agama Buddha, sehingga banyak di antara kita yang mungkin selalu ikut meditasi cinta kasih pada waktu kebaktian, tetapi tidak mengerti apakah meditasi cinta kasih tersebut. Sehingga kalau ada pemimpin kebaktian mengatakan, marilah meditasi cinta kasih mulai, Anda duduk diam-diam. Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan, Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Selesai itu meditasi, sudah selesai, Anda melek dan Anda juga tidak merasakan bedanya. Tadi aku meditasi, apa tidur, apa ngalamun, apa mikirin rumah, apa mikirin pekerjaan. Kita tidak merasakan bedanya. Nah, padahal meditasi cinta kasih ini sangat penting di dalam Dharma, karena cinta kasih itu sendiri adalah menjadi dasar agama Buddha. Agama Buddha bukan didasari dengan kekerasan, agama Buddha bukan didasari pada ancaman, tetapi agama Buddha ini berdasarkan kasih sayang. Kenapa demikian, saudara? Karena mengembangkan kasih sayang dengan mengembangkan kekerasan itu sangat berbeda untuk mental kita. Anda boleh membuktikan pada saat Anda marah-marah, Anda mengembangkan kekerasan, Anda mengembangkan kebencian ketika marah, maka tidur pun sulit. Mau tidur bisa berguling ke sana, berguling ke sini, sulit sekali tidur kalau Anda baru saja marah. Bahkan di dalam Dharma disampaikan, kalau kita sering marah-marah, muka langsung jelek. Ya, saya kira benar juga, karena tidak ada orang marah sambil tersenyum. Mesti orang marah itu sambil merengut, bibirnya dimoncongin, matanya dibelalakin. Ya untung kalau bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali, muka Anda seperti orang marah-marah terus, Anda boleh bayangin jadi apa hidup Anda. Berapa kali dalam kehidupan Anda menemui orang walaupun tidak marah tapi seperti mukanya marah. Pernah lihat itu? Ya, sepertinya mukanya kok serem sekali toh ini. Orang tidak ngapa-ngapa kok mukanya seperti marah-marah. Kenapa? Karena dia sudah suka marah, maka kemudian lahir lagi mukanya dikondisikan seperti orang marah. Nah, jadi orang yang marah itu tidur menjadi sulit, muka menjadi jelek. Belum lagi napas menjadi pendek. Kalau Anda suka marah-marah kan nanti napasnya ngos-ngosan. Sebaliknya, kalau kita bisa memaafkan orang, musuh yang paling kita benci, musuh yang sekian lama sudah menjadi isi hati kita sebagai dendam, terus kita maafkan, ya sudahlah, semoga kesalahan kamu ini tidak kamu ulang lagi.
itu tidur kita menjadi nyenyak, muka menjadi berseri, rasanya dunia ini ringan. Para bapak ibu yang sudah bersuami istri, saya kira akan jelas sekali melihat suami istri kalau baru cekcok sulit sekali tidur, rasanya masih ada ganjelan di kepala. Tapi kalau suami istri ini setelah mengalami proses percekcokan dan diam-diaman beberapa hari, kemudian bisa saling akur, saling damai kembali, aduh rasanya lega sekali. Pernah Anda ngalami seperti itu kan? Pernah belum? Pernah ya? Ya pasti itu, pasti pernah. Ya, Anda mungkin malu saja ngomong ya, ibu ini berani sekali. Memang itu kenyataan kok. Nah, kalau kita bisa memaafkan orang dan kita tidurnya nyenyak, di hari ini nomor satu tidurnya nyenyak memang. Gampang tidur, dimanapun saja bisa tidur. Selain gampang tidur dan bisa tidur, tidak gampang mimpi buruk. Nempel bantal langsung amblas. Nempel bantal langsung amblas. Belum nyampe bantal juga udah amblas. Mungkin kita gampang tidur, tetapi kadang pada waktu tidur kita mimpi dikejar-kejar demit, mimpi orang meninggal, mimpi mayat hidup mengejar kita, sehingga kita bangun rasanya keringetan semua. Orang yang mengembangkan meta akan bebas, orang yang mengembangkan cinta kasih akan bebas dari mimpi buruk. Kemudian bangun pun seger. Jadi sudah tidurnya enak, tidak mimpi, bangun seger, berseri-seri mukanya, merasa tidur sudah cukup walaupun baru tidur 1-2 jam semalam. Kemudian juga batinnya menjadi tenang, batinnya bisa menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Ini adalah manfaat orang yang mengembangkan meta, sehingga kemana saja akan disenangi orang, dan kemana saja pikiran kita juga positif kepada orang lain. Nah sekarang bagaimana kita melatih meta? Bagaimana kita melatih cinta kasih supaya kita tidur enak, bangun enak, ngimpi pun tidak ada yang buruk? Pada waktu kebaktian Anda sebetulnya sudah diberi kesempatan melatih meta, tetapi kadang kita tidak diberi pengarahan bagaimana mengembangkan cinta kasih atau meta itu. Dan pengembangan cinta kasih atau meta bukan hanya pada waktu kebaktian. Pengembangan cinta kasih atau meta itu juga harus dilakukan di rumah kita, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sekarang caranya, saudara? Pada saat kalau kita duduk bermeditasi, itu kita bisa duduk di kursi, boleh seperti ini, atau Anda duduk di atas lantai bersila juga boleh. Nah, Anda berusaha untuk duduk tegak. Kemudian tangan Anda letakkan di pangkuan. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Ya. Jadi kalau Anda melihat Buddha Rupang yang paling besar ini, tampak di situ bahwa tangan kiri berada di bawah telapak tangan kanan. Kemudian Anda menegakkan kepala Anda, menegakkan badan Anda, kemudian Anda menutup mata Anda. Dan meditasi cinta kasih ini di dalam hati Anda hanya mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu diulang, terus kata itu diulang dan diulang. Ketika kita memikirkan yang lain, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan rumah tangga kita, memikirkan keluarga kita, Anda harus sadari bahwa saat ini saya sedang duduk memperhatikan pikiran saya mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu saja yang Anda kerjakan 15 menit pagi dan 15 menit malam. Nah, apa manfaatnya di dalam kehidupan kita? Dalam beberapa waktu Anda latihan, mungkin belum terasa manfaat. Tetapi dalam kira-kira mungkin 1-2 bulan setelah Anda latihan pagi dan sore seperti itu, ketika Anda mungkin akan tidur, terpikir hal yang menjengkelkan, musuh kita, orang yang tidak kita sukai, ketika Anda bisa mengatakan, ya, semoga kamu bahagia. Ketika Anda bisa mengatakan demikian, berarti meditasi Anda yang tadi Anda selalu mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia itu sudah mencapai tingkat yang cukup baik. Tetapi ketika Anda tidak bisa tidur dan Anda masih jengkel terus sampai pagi, Anda masih, aduh, orang itu kok menjengkelkan, membuat dagangan saya sepi, membuat rumah tangga saya kacau, membuat saya tidak nyaman bekerja. Sampai pagi Anda masih merenung begitu, berarti meditasi cinta kasih kita belum berhasil. Jadi tandanya meditasi cinta kasih kita berhasil adalah kalau kita mengucap di dalam hati begitu kejengkelan muncul, ya, semoga kamu bahagia. Lebih berhasil lagi ketika malam hari kita sudah tidur, kemudian mimpi buruk. Nah, ini dia. Pada saat mimpi buruk, apa yang Anda ucapkan pada waktu itu? Ketika Anda mimpi dan ketemu demit misalnya, Anda takut sekali, Anda pengen lari tidak bisa, apa yang Anda sebutkan? Itulah yang ada di dalam pikiran Anda. Kalau Anda memanggil, ibu, ibu, ini ada demit, oh berarti Anda itu konsep otaknya, pikirannya hanya pada ibu. Atau Anda memanggil sang Buddha ada demit, sang Buddha ada demit, berarti konsep pikiran kita ini sang Buddha sebagai berhala. Berarti kalau kita membaca parita di depan Buddha Rupang, Anda minta sesuatu. Oh sang Buddha saya minta selamat, oh sang Buddha saya minta rezeki. Karena konsepnya selalu begitu, maka pada saat muncul mimpi buruk, oh sang Buddha saya dikejar demit. Pikiran yang salah. Agama Buddha tidak meminta kepada patung, karena patung ini hanya sebagai lambang. Kalau patung ini bisa menyelamatkan Anda, dia datang ke sini bisa datang sendiri. Dia didorong, dia bisa menghindar. Tetapi didorong ya pecah. Datangnya ke sini juga digendong. Berarti sebetulnya patung sang Buddha ini hanyalah sebagai lambang. Nah, ketika kita sudah sering mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, mimpi buruk kalau tercapai, pikiran kita isinya semoga semua makhluk hidup bahagia, mimpi buruk itu kita juga bisa ngomong itu. Begitu lihat demit, pada saat dalam mimpi, semoga semua makhluk berbahagia. Walaupun Anda takut, Anda bisa tetap ngomong semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Maka Anda sudah menguasai
Bagaimana mengendalikan pikiran agar penuh cinta kasih. Dan biasanya mimpi buruk itu, kalau Anda sering ucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, mimpi buruknya hilang. Sudah pernah ada yang mencoba atau sudah pernah mengalami? Pernah belum? Oh, pernah ngalami ngimpi buruk keluar kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia? Oh, belum. Oh ya. Nah, itu sebetulnya nanti mimpi buruk itu bisa hilang dengan kalau kita mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, oleh karena itu Anda harus sering ulang-ulang kata-kata itu. Sehingga ketika Anda mau tidur, Anda dipengaruhi oleh emosi. Ketika Anda sedang tidur, mimpi juga dipengaruhi oleh emosi. Setiap kali Anda emosi dan bisa Anda mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, hidup Anda akan menjadi lebih tenang. Dan apa yang Anda bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam Dharma disampaikan bahwa orang yang mengembangkan cinta kasih ini hendaknya kita sering ucapkan ketika berjalan, berdiri, berbaring, selagi tiada lelap, selalu mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Kalau tadi saya menyarankan pagi 15 menit, malam 15 menit. Pagi bangun tidur, Anda duduk di tempat tidur, kemudian tegak, tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, kemudian kepala ditegakkan mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia, atau Anda duduk di lantai. Malam pun juga demikian. Nah, tetapi sebetulnya nanti kenyataannya setiap saat Anda akan selalu begitu. Anda ketika dari rumah menuju ke wihara, Anda bisa mengucap di dalam hati juga, kebetulan nganggur-nganggur, tidak ada musik yang Anda dengar, tidak ada pembicaraan yang perlu Anda katakan, Anda bisa mengucap di dalam hati semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sehingga begitu ketemu orang yang menjengkelkan, Anda tetap akan keluar semoga kamu bahagia. Marah pun Anda bisa di dalam hati mengucapkan semoga kamu bahagia. Kalau sudah demikian, kejengkelan, kebencian hilang dari pikiran kita. Kalau kebencian, kejengkelan hilang, dan kita bisa latih terus kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia itu, bahkan nanti dikatakan di dalam Dharma, di dalam akhir sutta yang disebut Karaniya Metta Sutta, kita bisa menyelesaikan kelahiran kembali. Kita tidak terlahir di rahim manapun juga. Kita tidak akan terlahir di alam manusia, di alam surga maupun di alam neraka, tetapi kita akan mencapai kesucian. Hidup menjadi tenang, pikiran menjadi seimbang. Inilah sesungguhnya kekuatan cinta kasih, saudara. Karena itu cobalah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak Anda sering mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia. Ada beberapa bukti yang sudah pernah dialami oleh beberapa umat. Contoh yang paling sederhana, rumah ada tikusnya. Orang ini dulunya jengkel sekali dengan tikus. Dia kebetulan kerja di bidang spare part. Nah, tikus ini suka menggigit kardus-kardus, ujung-ujung kardus pembungkus spare part itu, sehingga spare partnya kurang laku akhirnya. Nah, orang ini jengkel, mau dipasangi lem tikus nanti karma buruk, mau diendrim dikasih makanan tikus yang beracun, nanti tikusnya mati di plafon, malah baunya ndak karuan. Akhirnya saking habis akalnya, sudahlah mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Jadi dia kalau buka toko, dia pasang dupa, kemudian dia mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia itu selama 15 menit sebelum buka toko. Dia lakukan itu terus menerus.
1 bulan tikusnya pergi. Itu ada bukti nyata orangnya yang sudah membuktikan. Lalu malah ada lagi orang mengatakan, pada waktu mendengar cerita itu dia mengatakan, oh Bante saya juga punya pengalaman, bukan tikus yang pergi. Apa itu? Tokek. Rumah saya itu banyak tokeknya. Susah tidur saya karena di kamar di mana kotorannya juga besar-besar. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Saya ya habis akal. Mau dipasangi jepretan ya tentu tidak bisa. Dipasangi lem tokek belum dibuat. Lalu bagaimana sekarang? Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bacain semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu selama kira-kira 1 bulan juga tokeknya pindah. Bisa saudara. Bahkan ada beberapa umat, saya mendengar, tidak langsung saya dengar, tetapi ada dia cerita kepada orang lain, rayap di rumah pun bisa hilang dengan semoga semua makhluk hidup bahagia. Ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena ternyata dengan kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia itu, kita itu mengubah pikiran kita, mengubah gelombang tubuh kita. Anda tentu bisa tahu, Anda tentu pernah mengalami bahwa kalau kita ketemu dengan orang yang marah, kita rasanya tidak enak. Ya kan? Ketika orang itu mukanya mungkin biasa-biasa senyum-senyum, tapi rasanya kita merasa orang ini nggak jujur, orang ini sepertinya menyembunyikan sesuatu dan rasanya kita gelisah. Kenapa? Karena pancaran pikiran dia yang penuh kemarahan itu memancar dan kita terima. Sebaliknya kita melihat orang walaupun kita nggak kenal, kita juga seneng lihat dia. Orang itu menyenangkan, tidak menakutkan. Padahal tahu namanya juga tidak, tahu rumahnya juga tidak, tahu perbuatannya juga tidak. Tapi kita seneng ketemu orang itu. Kenapa? Karena pancaran pikiran positif yang dia miliki itu. Nah, alam ini seperti itu. Anda bisa merasakan orang yang tidak menyenangkan. Anda juga bisa merasakan orang yang menyenangkan walaupun Anda tidak kenal dengan dia. Demikian pula dengan makhluk lain. Apakah itu orang? Apakah itu binatang? Apakah itu makhluk halus? Dia bisa membedakan orang yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Ketika kita berpikir memusuhi, maka tikus itu datang dan makin menggigit. Ketika kita berpikir memancarkan cinta kasih, maka tikus itu justru pindah. Karena dia merasa, aku seneng loh sama orang ini. Seperti Anda melihat orang yang belum Anda kenal, tikus pun juga begitu. Aku seneng, udahlah aku nggak mengganggu dia. Sebetulnya pencuri pun juga demikian. Ada orang yang mencegah rumahnya supaya tidak dicuri dengan cara memancarkan pikiran semoga semua makhluk hidup bahagia. Sehingga ketika pencuri itu mau ke situ, dia mengatakan, ya sudahlah, kasihan orang ini, nggak usah dicuri. Bisa seperti itu saudara. Kenapa? Karena pancaran cinta kasih ini luar biasa. Sang Buddha pada saat masih hidup, beliau pernah akan diganggu dengan orang melepaskan gajah untuk membunuh Sang Buddha. Gajah yang besar, gajah yang marah ini akan menyerang Sang Buddha. Tapi Sang Buddha hanya memancarkan kasih sayang, mengembangkan pikiran penuh cinta kasih, sehingga gajah itu makin dekat, bukan makin galak, bukan makin kepingin menyerang. Justru gajah itu makin tunduk, makin tunduk, makin tunduk. Sehingga begitu sudah dekat, Sang Buddha malah mengelus gajah itu. Ini satu bukti kekuatan cinta kasih saudara. Anda yang tidak lulus ujian juga bisa dengan cinta kasih ini. Dulu ada satu mahasiswa Jawa Tengah yang ketika skripsi selalu ditolak. Skripsi selalu ditolak sehingga orang mengatakan, apa ini perlu uang? Belum tentu. Coba kamu kembangkan cinta kasih. Bagaimana caranya? Panggil nama dosennya. Semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia.
bacain terus itu tiap malam, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dosennya dibegitukan, tapi dosennya tidak jatuh cinta tentu saja, tetapi dosennya itu lalu punya rasa kasihan. Oh ya sudahlah, anak ini diluluskan, padahal itu sudah beberapa semester tidak pernah lulus untuk skripsinya ini. Setelah 1 bulan kira-kira mengembangkan cinta kasih, dosennya langsung ACC lulus. Tapi ya tidak merit dengan dosen itu. Ya, jadi bukan mengembangkan cinta kasih, cuma ide yang baik juga dari Ibu Frida tadi. Orang yang memang kadang-kadang saya deketi dia kok nggak bisa ya, saya datangi tiap hari kok masih nolak terus ya, bacain semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tahu-tahu nempel juga. Bisa, tapi jangan disalahgunakan. Sama si A ya semoga semua si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Si B juga begitu, si C juga begitu, si D juga begitu. Kumpulkan 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, ini penyalahgunaan meta. Meta yang mestinya bisa tidur nyenyak, cinta kasih bikin tidur nyenyak, mimpi enak, bikin tidurnya susah. Karena harus mikir ini bagaimana menutupi yang satu, ketemu yang satunya, malah jadi mimpi buruk. Tetapi sebetulnya bisa. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda kepingin nenteng jodoh, salah satunya juga mengembangkan meta. Anda kepingin dengan siapa? Ngomong. Misalnya Anda kepingin dengan Pak Padma, Anda bisa katakan semoga Padma bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sebutkan itu terus menerus, nanti Pak Padma ketemu Anda bisa senyum-senyum sendiri. Anda bayangin juga Anda senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena meta ini kekuatannya besar dan ini sudah terbukti. Pengalaman banyak orang menghadapi binatang, menghadapi manusia, menghadapi musuhnya bisa dikerjakan, bahkan menghadapi demit pun bisa. Oleh karena itu saudara-saudara, pelaksanaan meta jangan hanya sekedar pada waktu upacara kebaktian seperti sore hari ini. Jangan hanya seminggu sekali, tapi saya menyarankan kembangkan meta setiap saat. Selagi berjalan, berdiri, berbaring, selagi tiada lelap, terus ngomong di dalam hati, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. 1 bulan Anda mengerjakan hal itu, maka usaha pun Anda akan menjadi lancar. Ada orang susah bayar hutang, pancarkan meta kepada dia, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus begitu. Satu ketika nanti akan terjadi kekagetan, orang itu datang bayar utang kepada Anda. Tapi jangan orang yang nagih utang juga Anda gitukan, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Anda mengharap tidak ditagih, biar dikasihani. Janganlah ditagihlah, saya boleh utang tapi nggak usah bayarlah. Itu penyalahgunaan cinta kasih lagi. Jangan yang negatif dikerjakan, kerjakanlah yang positif. Buktikan dalam 1 bulan saudara, maka Anda akan selalu pengen mengembangkan meta selagi berjalan, duduk, berdiri maupun berbaring. Oleh karena itu saudara-saudara, agama Buddha ini bukan agama sembahyang saja. Anda boleh datang ke wihara memasang dupa dan lilin dan membaca parita, tetapi itu bukan agama Buddha. Sesungguhnya itu hanyalah tradisi Buddhis. Kalau Anda hanya puas dengan datang membaca parita dan memasang dupa lilin, maka Anda hanyalah umat Buddha yang tradisional. Tetapi ketika Anda datang ke wihara, kemudian pulang Anda tetap mempraktekkan ajaran yang ada di wihara, salah satunya sering mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka sesungguhnya Anda adalah umat Buddha yang sejati. Karena umat Buddha yang melaksanakan dharma. Dan mereka yang melaksanakan dharma, merekalah yang akan memetik manfaatnya sebagai seorang umat Buddha. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama melakukan latihan meditasi cinta kasih ini sesering mungkin, 15 menit pagi, 15 menit malam, dalam 1 bulan. Tunggu dan lihat apa hasil yang Anda peroleh. Sahabat baru,
pacar baru, pasangan hidup baru. Ya janganlah pasangan hidup yang baru, nggak usah. Tetapi pasangan hidup menjadi lebih kasih sayang kepada kita. Rumah tangga lebih harmonis, anak kita yang nakal lebih gampang diatur, anak yang baik menjadi semakin baik, dan hidup kita akan penuh kebahagiaan. Cobalah hal ini, maka Anda akan baru bisa membuktikan kebenaran dharma. Karena di dalam dharma kita adalah datang untuk membuktikan ehi pasiko, bukan datang hanya untuk percaya. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam pelaksanaan dharma. Semoga Anda semua selalu yakin di dalam dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu